pengawasan partisipatif pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati tahun 2024 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Papua Selatan akan segera dimulai. Semoga acara ini bisa menambah wawasan kita terkait bagaimana cara mencegah dan mengawasi jalannya pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati di tanah Papua Selatan. Apresiasi dan ucapan terima kasih saya selaku Kepala Distrik Kurik dan mengucapkan terima kasih karena dengan kegiatan ini telah berlangsung di wilayah Distrik Kurik. Acara selanjutnya, sambutan dari Ketua Bawaslu Provinsi Papua Selatan kepada Bapak Marman Esos MSI, disilakan. Kami terbentuk pada 1 Juli 2023 dan kami Bawaslu Provinsi Papua Selatan sesuai tugas pokok dan fungsinya, kewenangannya adalah melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan. Yang berikutnya tujuan kami adalah kami menyambung tali silaturahmi dengan masyarakat khususnya di kawasan Kusaku, Kurik, Salor dan Kumbi. Kebetulan Kumbi harus saya sebut, kalau tidak saya sebut saya kena azab gitu, karena itu juga tanah saya gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, kita hari ini sudah memasuki tahapan kampanye dan kurang lebih 30 hari lagi kita sudah akan memasuki masa pemungutan dan penghitungan suara. Terkait dengan tahapan ini, kami mengajak kepada seluruh masyarakat di kawasan Kusaku dan Papua Selatan pada umumnya. Mari kita berpartisipasi aktif menuju tempat pemungutan suara di mana daftar pemilih tetap Bapak Ibu sekalian berada untuk menyalurkan hak pilih Bapak Ibu sekalian secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dengan harapan dapat memilih pemimpin-pemimpin di Papua Selatan ini yang bermartabat. Bapak Ibu sekalian, Bawaslu sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan, kami mengajak kepada masyarakat di kawasan Kusaku ini untuk juga berpartisipasi aktif melakukan pengawasan proses pemilihan 2024 ini. Jadi tanpa bantuan Bapak Ibu sekalian di dalam melakukan mengawasi jalannya pilkada nanti, sudah barang tentu proses maupun hasil yang didapat dari pelaksanaan ini tentunya kurang begitu maksimal. Oleh sebab itu, pada kesempatan malam hari ini kami mengajak dan juga memberikan himbauan kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama, jaga kerukunan kekeluargaan di antara kita. Walaupun kita beda pilihan, tetapi kita tetap bersaudara. Sepakat nopo sepakat? Pilihan boleh beda, tetapi kita harus tetap menjalin silaturahmi. Jangan sampai hanya karena 1 menit atau 5 menit kita memasuki bilik suara, tetapi kita sampai bertahun-tahun tidak baku tegur.
Biasanya seperti itu di daerah sana. Kalau di sini tidak ada bedanya. Betul Bapak Ibu? Iya. Oleh sebab itu kami mengajak untuk tetap jaga persatuan dan kesatuan, jaga silaturahmi di antara kita semua. Berikutnya, kepada kita semua yang biasa main di media sosial, Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya, kami juga menyarankan tolong jaga jari Bapak Ibu dan terutama adik-adik sekalian. Jangan pernah memposting atau melakukan share, membagikan berita-berita yang tidak diketahui sumbernya. Jangan memposting terkait dengan isu SARA. Jangan memposting tetap tentang menjelek-jelekkan calon yang tidak didukung dan sebagainya. Tetapi berbijaklah di dalam melakukan sharing di media sosial. Dan yang berikutnya, biasanya ada bahasa ketika mau pemilihan itu di daerah lain, bukan di sini. Di daerah lain ketika sudah memasuki hari tenang, semua pada menunggu NPWP, nomor piro, wani piro, iya atau tidak? Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa hindari money politik, karena di dalam undang-undang pemilihan nomor 10 tahun 2016 yang memberi maupun yang menerima kena pidana. Jadi saya berharap hindari untuk money politik, dan saya percaya kami juga sudah mengimbau kepada kandidat-kandidat baik untuk gubernur maupun bupati, wakil bupati, dan juga kepada tim kampanye untuk tidak melakukan money politik, biar masyarakat menjalankan hak konstitusionalnya dengan baik. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, apabila Bapak Ibu sekalian menemukan hal-hal yang menyimpang atau melanggar di dalam proses pemilihan atau pilkada, tolong laporkan kepada Bawaslu. Jajaran kami di tingkat provinsi ada, jajaran kami di tingkat kabupaten ada, jajaran kami di tingkat distrik ada, jajaran kami di tingkat kampung juga ada, dan nanti sampai dengan petugas pengawas, pengawas tempat pemungutan suara itu juga ada. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pelaksanaan pemilihan ini, saya juga pada kesempatan hari ini berpesan kepada terutama pegawai negeri sipil untuk tetap dapat menjaga netralitas sebagai aparatur sipil negara. Kalau sampai dengan Bapak Ibu sekalian melanggar netralitas, hari ini Provinsi Papua Selatan sudah menangani ASN untuk 1 sudah kami teruskan kepada BKN. Sementara 1 lagi dari wilayah Merauke juga sudah diteruskan ke kabupaten. Sedangkan untuk yang lain masih ada sekitar 10 hari ini dalam tahap penelusuran. Oleh sebab itu kami sampaikan untuk aparatur sipil negara juga melakukan netralitas. Dan yang tidak kalah penting, pada malam hari ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu terutama kepala kampung. Kepala kampung sesuai dengan pasal 71 sudah ada larangan untuk melakukan keberpihakan kepada salon siapapun. Sekali lagi, untuk Bapak Ibu kepala kampung, tolong tetap sebagai perwakilan dari masyarakat, kepala kampung dan aparat harus netral di dalam pemilihan ini. Apabila terjadi ada oknum kepala kampung yang sampai tidak netral dan ada temuan maupun laporan, maka kami akan lakukan proses
Hukumannya Bapak Ibu, kalau untuk kepala kampung sesuai dengan pasal 188, paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan. Denda paling ringan 600.000 dan paling banyak 6 juta. Oleh sebab itu berarti kalau ada kepala kampung yang tidak netral, hukumannya pasti di atas 1 bulan dan di bawah 6 bulan. Tidak mungkin untuk dibebaskan karena undang-undang yang bicara. Bapak Ibu sekalian, berikutnya yang perlu saya sampaikan juga, di dalam pelaksanaan pemilihan ini, penyelenggara pemilihan itu adalah KPU, Bawaslu, dan DKPP. Hal-hal yang sering kita temukan adalah terkait dengan pada saat pemungutan dan rekapitulasi suara. Oleh sebab itu kami juga menghimbau pada kesempatan hari ini, terutama kepada teman-teman anggota KPPS, jangan sampai KPPS di Merauke ini ikut KPPS yang di Asmat, yang sudah mohon maaf punya keputusan ingkrah dari pengadilan negeri. Dari KPPS di Kabupaten Bopendigul ada juga keputusan ingkrah dari pengadilan negeri. Oleh sebab itu kami menyampaikan kepada teman-teman KPPS, walaupun kami ini adalah Bawaslu, bukan atasan KPPS, tetapi tugas kami adalah melakukan penindakan, mengawasi tugas-tugas yang dilakukan oleh KPU secara teknis beserta jajarannya sampai dengan di tingkat KPPS. Oleh sebab itu wajib hukumnya teman-teman KPPS ketika melakukan pemungutan dan penghitungan suara harus menyerahkan C salinan kepada saksi parpol, saksi calon maupun kepada pengawas tempat pemungutan suara. Apabila hal itu dilakukan dan juga di dalam proses pungut hitung nanti tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, maka pengawas tempat pemungutan suara berhak untuk merekomendasikan pemungutan suara ulang pada TPS yang bersangkutan. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, bukan cuman hanya kepada KPPS, tetapi ingat teman-teman, untuk pengawas distrik, apabila pengawas distrik juga tidak melakukan netralitas, tidak menjaga komitmen, tidak melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur, tolong laporkan kepada kami, Bawaslu. Ingat teman-teman Panwas distrik maupun jajaran di bawah, hukumannya lebih berat apabila pengawas tingkat distrik, kelurahan, sampai dengan PTPS dan bahkan kami yang pengawas Republik Indonesia di Jakarta, pengawas provinsi maupun pengawas kabupaten. Karena apa? Sebagai pengawas harus lebih berkomitmen dan kredibilitas daripada teman-teman pelaksana lain. Oleh sebab itu saya ingatkan kepada pengawas distrik, apabila melanggar sampai ada penanganan pelanggaran, pidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 24 bulan. Denda paling sedikit 6 juta dan paling banyak 24 juta. Honornya Bapak sebagai pengawas ad hoc tidak cukup. Ya. Oleh sebab itu kerja hati-hati di dalam melakukan pengawasan ini. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, mendekati terakhir, Bawaslu Provinsi Papua Selatan pada malam hari ini juga memperdayakan UMKM yang ada di distrik Gurik. Jadi kami sudah bayar UMKM yang ada di belakang. Silakan masyarakat makan gratis, tidak dibayar, tidak bayar. Silakan nanti untuk Bapak Ibu sekalian bisa ke setan-setan yang di belakang. Kalau tadi MC-nya sudah pantun, Ibu Distrik pantun, saya juga tidak mau kalah. Tadi saya uret-uret di situ gitu. Tapi saya baca dulu gitu ya. Bilang cakepnya ya. Ya. Duduk bersama di bawah tenda, nonton wayang sambil berkelakar. Ayo bersama awasi pilkada, laporkan Bawaslu apabila melanggar. Masih satu lagi.
Satu lagi ya. Sakit kepala tidak usah minum obat. Cukup memandang bintang tamu dari dekat. Ciptakan pilkada yang bermartabat, mencari pemimpin yang berpihak kepada masyarakat. Demikian kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Sekian, terima kasih. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, semoga pilkada tahun 2024 ini senantiasa berjalan dengan lancar sebagai kontribusi kami untuk bangsa yang kami cintai ini. Sebelum kita menyaksikan pagelaran, marilah kita saksikan bersama penyerahan tokoh wayang Abimanyu kepada Ketua Bawaslu dan anggota, diserahkan kepada Dalang Kitoto. Kemudian kami mengundang dengan hormat Dalang Kitoto Handoko didampingi bintang tamu untuk bisa maju di depan panggung. Cerita Wahyu Cokroningrat adalah bercerita tentang upaya 3 orang satria, yaitu Raden Lesmono Mandrakumara, Raden Sombo Putro, dan Raden Abimanyu yang berebut untuk mendapatkan kekuasaan. Ketiganya sama-sama berambisi besar menjadi ratu. Untuk itu, mereka harus bertarung dan mendapatkan gelar Wahyu Cokroningrat. Namun mendapatkan Wahyu Cokroningrat tidaklah mudah, karena sejumlah syarat harus dipenuhi agar Wahyu Cokroningrat bisa majing atau sejiwa dengan satria terpilih. Adapun syarat yang harus dipenuhi adalah mampu handayani, menjadi contoh yang baik kepada rakyat, berpegang pada kejujuran, mampu memberikan keteladanan, mampu memberikan rasa tentram kepada rakyat, mampu memberi rasa kasih sayang pada rakyat, mempunyai perilaku amanah, mampu memperekat seluruh rakyat tanpa memandang latar belakang, agama, ras, dan budaya.